Ya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah, sehat pada masa sehat. Alhamdulillah, merdeka, Coach. Merdeka. Alhamdulillah, dari hutang ya. Insya Allah, amin. Oke, ini udah sesi akhir ya pada masa ya. Kenapa, Coach? Udah sesi akhir berarti ya. Iya, sudah sesi akhir, Coach. Apa itu tugas saya sekarang? Jadi, nih, Coach. Sebelum ini ya, seperti yang kita sudah lihat di profil nih, Coach. Apakah betul nih, yang di profil ini, Coach Algian nih sebelum bergabung di komunitas kita nih, di komunitas pengusaha anti riba, profilnya sebagai karyawan dan ojek online, bagaimana ceritanya sehingga bisa bergabung di PT Best Corporation Syariah ini, Coach? Oh, berarti tugas saya sekarang menceritakan pengalaman saya dalam berbisnis PTBS ya? Ya. Oke, bismillah, saya share ya. Kita buka dulu sesi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat malam buat teman-teman yang alhamdulillah hadir di Zoom seminar malam ini. Mudah-mudahan yang hadir di Zoom seminar malam ini tadi 200 orang lebih. Allah kasih kemudahan dalam mencari rezeki yang halal sehingga teman-teman semua tahun ini bisa hidup bebas hutang dan riba insya Allah ya. Yang punya hajat pengen punya mobil segera bisa tercapai. Yang punya hajat pengen punya rumah insya Allah bisa segera tercapai. Yang punya hajat tahun ini bisa berangkat umroh, tahun depan bisa berangkat haji, insya Allah bisa segera tercapai. Kita di sini sedang berjuang bareng teman-teman, mudah-mudahan semua hajat kita terkabul. Nah, di sini tadi Kang Arif sudah menjelaskan tentang cara menjalankan bisnis di Best Corporation, cara menjadi reseller yang emang insya Allah bisa membuat teman-teman tercapai semua hajatnya. Kang Bayu juga tadi udah menceritakan tentang profil perusahaan produk. Nah, tugas saya itu kata teman-teman Syah, tugasnya menceritakan gimana sih pengalaman saya dalam menjalankan bisnis di PTBS. Gambarnya kelihatan nggak Fajar dari situ? Kelihatan. Kelihatan ya? Coach. Oke. Nah, oke. Oh ini, oh ya. Tadi Kang Darmansyah nanya background saya. Sebelumnya saya ini seorang mahasiswa yang punya cita-cita pengen sukses gitu ya. Tapi yang saya tahu ketika saya lulus menjadi seorang mahasiswa, saya itu diarahkan menjadi seorang karyawan ya. Dulu waktu jadi kuliah, waktu jadi anak kuliah gitu ya, sama dosen tanya mau jadi apa, jadi karyawan ini, karyawan itu ya, banyak yang jawab ya. Ya mau nggak mau saya pun ternyata setelah lulus kuliah ya jadi karyawan. Saya 6 tahun jadi karyawan, pernah Mas ya. 6 tahun jadi karyawan, sampai akhirnya suatu saat saya bosan tuh jadi karyawan. Kenapa? Karena waktu jadi karyawan, apa yang saya alamin itu kehidupan gitu-gitu aja, nggak banyak perubahan. Motor kebeli ngeredit juga. Akhirnya saya resign, saya nyoba-nyoba bisnis dan belum ada yang berhasil sampai tahun 2000 berapa ya? 2019 ada yang berhasil. Nah, saya pernah jadi ojek online di 2019. Jadi ojek online kurang lebih 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 12 bulan. Kurang lebihnya segitu. Saya tepatnya kurang ingat, yang jelas kurang dari 1 tahun saya pernah jadi ojek online. Alhamdulillah sampai Allah pertemukan saya dengan bisnis yang namanya Base Corporation Syariah. Saya menjadi resellernya. Saya membentuk tim di mana tim itu menggunakan produk-produk dari PT Base. Ketika saya jalankan bisnis ini, alhamdulillah sampai hari ini wasilah menjalankan bisnis PT Base, saya udah bisa kebeli motor case senilai 6 unit. 1 unitnya saya beliin motor case, 5 unitnya itu bisa diuangin, saya jadi ambil uang. Alhamdulillah sampai saat ini mobil cash juga udah kebeli 5. Mobil cash pertama saya beliin unitnya, 4 mobil berikutnya, yang 3 mobil cash 150 juta masing-masing saya tambahin untuk pembangunan rumah. Yang 1 mobilnya saya beli emas, kalau saya 1 mobilnya itu ada unitnya, mobil cash yang 150 juta. Lalu Bigmo Cash ya. Alhamdulillah saya udah kebeli 2 ya, 500 juta masing-masing nilainya. Ya, sekarang itu namanya Big Ambassador ya, di mana alhamdulillah 1 unit saya beliin Pajero terbaru tahun 2021 waktu itu ya. Pajero Facelift 2021. Yang satunya saya pakai umroh satu keluarga dan kemarin berangkat bulan Februari 2023. Sementara perayaan
luxury ambassador saya udah dapat 1, alhamdulillah. Saya bangunin rumah yang ditinggalin sekarang ini nih, teman-teman. Sebenarnya rumahnya ngabisin 1,5 miliar. Jadi dapat 1 miliar ditambah beberapa mobil cash gitu saya satuin. Saya beliin rumah, alhamdulillah. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat rumahnya di profil TikTok saya, insya Allah ada. Tentunya apa yang saya capai sekarang ini nggak tahu-tahu gitu-gitu ada gitu. Perlu proses, perlu perjuangan, perlu doa, perlu ikhtiar teman-teman. Dan ini pengalaman yang menurut saya nggak bisa saya lupakan sampai saat ini. Di mana saya bisa ketemu PTB saja itu nggak gampang. Saya bisa ketemu PTB itu nggak gampang. Perlu proses saya sampai ketemu bisnis ini. Dulu saya disuruh sama orang tua menjadi seorang karyawan yang sukses. Makanya saya dikuliahin. Karena orang tua saya itu punya grosir, berdagang. Cuman usaha grosirnya itu setiap tahun tuh bukan naik malah turun. Karena kan sekarang orang-orang banyak belanjanya di minimarket karena nggak ke warung gitu. Sehingga persaingan makin banyak, warung makin sedikit, akhirnya ya penjualan makin dikit. Makanya orang tua saya pengen saya menjadi seorang sarjana dan menjadi seorang karyawan yang sukses. Mungkin jadi PNS, mungkin jadi manajer. Itulah cita-cita orang tua saya. Itu ngabisin uang untuk saya untuk kuliah dari sekolah sampai kuliah itu ratusan juta. Alhasil ya saya ikutin kemauan orang tua dan saya pun bangga menjadi seorang mahasiswa. Sampai akhirnya saya lulus, itu saya punya impian yang kuat gitu ketika pengen lulus. Ketika lulus tuh saya punya impian, saya bisa lulus, saya bisa nikah pakai uang sendiri, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa berangkat umroh dan haji. Itu impian saya ketika lulus menjadi dari seorang sarjana. Saya lulus, ternyata ya alhamdulillah saya lamar-lamar di suatu perusahaan, ikutan job-job, keterima di salah satu perusahaan rokok yang terbesar ya di Indonesia, salah satunya sebutlah rokoknya Sampurna. Mungkin buat teman-teman yang merokok, saya pernah kerja di sana. Alhamdulillah keterima di awal jadi asisten supervisor dulu awalnya. Pertama kali saya menjadi seorang karyawan, wah saya ngalamin adaptasi yang begitu luar biasa ya. Yang biasanya orang tua saya pedagang, pergi pagi, sore itu udah ada di rumah, sholat maghrib itu di rumah, gitu kan. Orang tua saya pedagang. Jadi buka tutup ya kemauannya orang tua saya, segimana maunya aja. Jadi sebelum maghrib itu orang tua saya kalau dagang tuh ya udah tutup gitu, warungnya tuh udah tutup. Nah ketika saya jadi karyawan, itu ada perbedaan. Pergi pagi, pulang malam, teman. Pernah nggak teman jadi karyawan? Itu setiap hari siklusnya itu pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang. Walaupun jam kerjanya sampai sore, tapi tetap aja harus lembur gitu. Karena saya di bagian gudang waktu itu. Jadi harus nunggu sales-sales datang untuk mereka produk yang nggak kejual. Setiap ngelakuin kesalahan dimarahin. Jadi kan namanya di perusahaan ada atasan. Dulu perasaan bapak saya nggak ada yang marahin karena dia yang punya tokonya gitu. Jadi saya ngerasain dimarahin sama atasan, berantem sama, bukan berantem ya, maksudnya ya ada masalah sama karyawan lain. Saya ngerasain banget. Waktu kerja, waktu istirahat, waktu ibadah itu benar-benar diatur. Ini adaptasi misalnya luar biasa karena saya dulu nggak diatur sama orang lain waktu seperti itu gitu. Ini kita diatur. Terus pendapatan bisa naik. Alhamdulillah saya tuh nggak betah ya kerja di perusahaan yang pertama. Kayak saya resign ya 2012 saya kerja, waktu itu mulai 2014 saya resign dan saya nyoba-coba jadi bisnis. Dulu ngetrennya itu jualan pulsa. Masih ingat ke tahun 2014? Itu ngetren banget bisnis pulsa, banyak yang jualan pulsa, ya jualan token dan sebagainya gitu ya. Tapi buka counter, dulu lagi ngetren buka counter tahun 2014, maka saya buka counter. Ya saya resign kerja, saya buka counter. Alhamdulillah saya punya istri waktu itu ya, lagi hamil. Jadi 2013 saya nikah, 2014 istri saya hamil, udah mulai hamil tua. Saya bawa ke Purwakarta, teman-teman. Saya bawa ke Purwakarta sewa kios. Sewa kiosnya per tahun itu 8 juta. Saya sewa kios 8 juta, saya jualan pulsa di situ. Ini perjalanan saya untuk bisa mencapai impian saya menjadi seorang pengusaha sukses. Saya pernah buka counter dulu. Modalnya 8 juta sewa kios, etalase dan sebagainya, habis lah 12 juta lebih. Alhamdulillah teman-teman. Januari 2014 saya buka, Februari, Maret, April udah tutup. Ya, jadi servernya gangguan, terjadi masalah di servernya, akhirnya nggak bisa transaksi lagi, ya saya nggak bisa jualan, nggak dapat penghasilan. Akhirnya mau nggak mau kiosnya saya tutup, walaupun masih ada kontraknya masih lama. Disitulah ketika saya masih dalam keadaan susah ya,
penghasilan ngandelin konter tapi konternya nggak jalan, istri saya lagi hamil, anak pertama pula ya baru nikah gitu. Alhamdulillah banyak berantem di situ ketika nggak punya pendapatan, berantem besar, akhirnya istri minta dipulangin ke rumah mertua. Berantem besar, istri pulang ikut sama mertua ke rumah mertua. Saya di Purwakarta. Inilah pertama kali saya ngerasa ada masalah besar dalam hidup saya gitu. Masalah perekonomian itu bisa membuat hubungan suami istri ataupun satu keluarga emang banyak masalah, banyak berantemnya. Itu saya alami banget. Suatu saat ibu saya datang ke kamar saya, tinggal di rumah orang tua saya, istri tinggal di rumah orang tua istri, apalagi istri lagi hamil tua. Ibu saya ngomong kayak gini, udah, kamu kan sarjana, udah jangan jadi pedagang dulu, jangan punya cita jadi pengusaha dulu, jadi karyawan dulu aja, manfaatin gelar sarjananya. Itu kata ibu saya kayak gitu. Kan udah capek-capek kuliah, dia jadi karyawan dulu. Karena ibu saya ngomong kayak gitu, akhirnya ya udah saya ikutin. Saya disuruh ke Bandung, ngelamar kerja lagi di Bandung, udah tinggal sama mertua sama istri saya. Akhirnya saya ikutin kemauan ibu saya pergi ke Bandung, saya tinggal di rumah istri saya, di rumah mertua ya. Dan saya ngelamar-ngelamar kerja lagi. Alhamdulillah teman-teman, cita-cita saya menjadi seorang pengusaha itu nggak tercapai di tahun itu. Dan saya harus mengubur dulu sejenak, saya menjadi karyawan lagi. Periode 2014 pertengahan saya menjadi karyawan lagi di salah satu perusahaan konsultan ya di kantor jasa penilaian publik. Tugas saya menilai aset-aset. Jadi kalau teman-teman mau minjem uang ke bank, mengagunkan sertifikat, itu yang nilai sertifikatnya saya itu. Ya, jadi saya nilai sertifikatnya layak enggak untuk dicairkan. Berapa nilai aset tanah dan bangunan yang diagunkan tersebut. Ya tugas saya kayak gitu. Saya berurusan dengan riba. Ya, saya berurusan dengan orang-orang yang minjem duit ke bank. Apa yang saya alamin sebelumnya, saya alamin lagi di tahun itu. Gaji susah naik, waktu diatur, bahkan saya lebih parah waktu itu. 2014 sampai 2017 saya berurusan dengan orang-orang yang minjem duit ke bank. Saya salah satu pencatat riba juga. Jadi kalau penilaian saya bagus, dia cair uang ke banknya, dari banknya. Kalau penilaian saya jelek, maka nggak cair uang dari bank. Jadi saya salah satu penentu orang itu dapat pinjaman dari bank atau enggak. Ini yang membuat kehidupan saya nggak pernah berubah, teman-teman. 14, 15, 16, 17, nggak ada perubahan, malah saya tinggal di rumah. Ya di rumah mertua gitu. Untuk lebaran, yang beli baju lebaran pun dari gaji itu nggak cukup. Gaji saya waktu itu malah di angka 3,3 juta sampai 2017 sebelum resign itu gaji pokoknya. Kalau kotor-kotor nyampe 5 juta, 6 juta dengan uang transport, uang tips dan sebagainya. Kalau uang dikerja di tempat kayak gitu suka ada uang tipsnya. Uang segitu itu nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Ya mungkin karena uangnya juga banyak interaksi dengan riba, akhirnya uang itu selalu habis. Nggak jadi aset sama sekali. Hanya kebeli satu motor, itu pun motornya kredit. Kalau lebaran apalagi selalu lebih parah hidup saya. Jadi kalau lebaran itu kan kebutuhan banyak banget ya. Apalagi saya tinggal di rumah mertua gitu. Malu kadang nggak punya penghasilan lebih gitu. Istri saya tuh sampai harus jualan setiap lebaran, setiap bulan puasa itu istri saya tuh selalu jualan ini, jualan gorengan, jualan kolak gitu. Kadang saya malu kalau diri saya sarjana udah dikuliahin ratusan juta. Kok gini ya untuk nyari jutaan aja beberapa tahun saya kerja itu susah banget. Apalagi untuk nabung, untuk beli rumah, untuk beli mobil itu masih nggak kepikiran sama saya karena gaji itu selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Sampai ini saya harus ikutan jualan gitu. Nah bahkan rumah tempat tinggal saya sama istri saya sama mertua tuh agak jauh dari jalan teman-teman. Dari 2014 sampai 2017 saya tinggal di dalam gang pakai motor. Jadi kalau jalan raya ke rumah itu cukup sekitar 200 meteran pakai motor yang jalan gang kecil. Saya pernah ngalamin tinggal di sini, teman-teman. Dan inilah foto saya waktu itu ya. Badan saya kurus banget, 55 beratnya dulu. Jangankan mikirin berat badan sendiri, teman-teman. Saya fokus gimana caranya mikirin bisa sukses, bisa bahagiain istri, bisa bahagiain anak gitu. Sehingga nggak bisa lah waktu ini sendiri waktu itu. Sampai 2017 tuh saya udah bosan benar-benar jadi karyawan, nggak ada perubahan ya. Apa mungkin bakat saya itu bukan seorang karyawan ya. Saya berpikir kayak gitu. Saya akhirnya ngomong ke istri saya, kita nyoba bisnis lagi yuk, kita nyoba bisnis lagi. Dulu 2017 trennya e-payment ya. Karena saya pernah jual pulsa, saya nyoba lagi waktu itu jualan loket pembayaran. Saya buka loket pembayaran waktu saya hijrah lagi ke Purwakarta karena saya lahirnya di Purwakarta gitu. Saya tuh pengennya balik ke Purwakarta gitu ya. Bosan di Bandung, saya pulang ke Purwakarta, saya sewa rumah, teman-teman. Saya sewa rumah, nilai rumahnya itu 15 juta per tahun. Saya sewa rumah hanya untuk
benar-benar fokus gitu, berwirausaha pengennya sukses di wirausaha yang kedua. Saya buka loket pembayaran di rumah. Ya, kalau teman-teman tinggal di Purwakarta ada perumahan yang namanya Giri Asri. Saya hijrah, saya buka loket pembayaran, ada jual pulsa, jual tiket pesawat, tiket kereta api, token listrik dan sebagainya saya jual. Alhamdulillah jalan 2017, 2018 bisnisnya jalan. Ya sekitar 2 tahun. Sampai akhirnya di Desember 2018 ada masalah dengan aplikasinya dan nggak bisa lagi dijalankan. Saya masih dikontrakan tuh, masih pakai motor yang sama. Akhirnya 2 tahun saya jalan punya pendapatan tapi nggak kebeli aset. 2018 Desember usaha itu tutup, hampir tutup. 2019 saya udah nggak punya penghasilan teman. 2019 nggak punya penghasilan, saya pakai uang tabungan dari Januari, Februari, Maret saya pakai uang tabungan hasil berbisnis di tahun 2017 sampai 2018. Maret uangnya habis. Uang tabungan saya habis. Cita-cita saya menjadi pengusaha itu nggak pernah pupus dalam hati saya. Cita-cita uang saya habis, istri satu, anak satu, dan istri lagi hamil anak kedua. Waktu itu ceritanya. Maret 2019 istri lagi hamil anak kedua, nggak punya pendapatan, nggak punya pekerjaan. Alhasil, karena saya nggak mau jadi karyawan lagi, saya ngelamar lah jadi ojek online. Nah, ini cerita, kalau teman-teman lihat TikTok saya, lihat apa YouTube saya gitu, saya pernah jadi ojek online, itu periode Maret 2019. Ini fotonya masih ada ya, foto gambar Grab online saya menjadi Grab motor gitu. Kurang lebih sih lebih dari 4 bulan nih saya, lebih dari 4 bulan waktu itu, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus saya pernah menjadi ojek online dan penghasilan saya waktu itu 30.000 sampai 70.000 per hari. Nggak tahu kenapa kecil karena saya nggak tahu strateginya gimana dan saya nggak pernah nongkrong sama ojek online yang lainnya gitu. Saya buka aplikasi keluar beres nganter pulang nggak pernah nongkrong sama yang lain waktu itu karena saya malu juga jadi ojek online. Jujur bagi saya jadi ojek online itu malu karena orang tua saya udah ngabisin biaya budget besar ratusan juta untuk lulus jadi sarjana dan pengennya saya jadi karyawan. Malah saya jadi ojek online. Bahkan orang tua saya nggak pernah tahu awal-awalnya itu ya. Saya nikmati jadi ojek online ya Maret, April, Mei, Juni itu hanya cukup makan sehari-hari. Sampai sekarang saya masih ingat di mana keadaan saya makan aja sudah. Itu saya kalau mau makan sampai cukup gitu dengan uang segitu, itu makan pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Cukup karena nasi sama telur kecap doang. Atau kalau saya mau keluarga saya mau makan beda-beda kepada nasi goreng, kadang mie rebus, malamnya mie goreng lagi gitu saya alamin ya selama periode 2019 teman-teman. Kalau lagi pengen makan enak, saya pergi ke rumah orang tua, minta makan di rumah orang tua. Sampai segitunya Allah membuat saya ada di posisi itu. Hanya untuk membuat saya belajar ya membuat saya belajar di mana di posisi nyari uang itu ternyata nggak gampang loh. Saya pernah berpikir seperti itu. Walaupun saya sarjana, walaupun saya pernah belajar lama gitu, ternyata nyari uang tuh nggak gampang. Kalau kata Allah, uangnya sedikit ya sedikit harus terima gitu. Tapi cita-cita saya, impian saya menjadi pengusaha nggak pernah hilang teman-teman. Sampai akhirnya saya dipikir kepepet sama Allah. Kepepet kayak gimana? Jadi bulan Juli, ya akhir Juli, itu tuh saya udah di masa-masa was-was tuh. Kenapa? Karena di bulan Agustus adalah bulan terakhir saya harus bayar kontrakan. Tadi saya kasih tahu ya, kontrakan saya tuh, rumah saya tuh 15 juta per tahun. 15 juta per tahun waktu itu. Dan Agustus itu bulan terakhir. Akhirnya saya bingung kayak gimana. Akhir Juli, saya mikir gimana caranya ya. Bulan depan saya dapat 15 juta bayar kontrakan. Sementara pendapatan saya kisaran 30.000, 70.000. Kalau mau dapat 100.000 tuh sampai malam jam 10 gitu. Hasil saya nggak ada ide sama sekali. Saya pasrah waktu itu ya. Di bulan akhir Juli saya pasrah pokoknya. Saya serahin semuanya ke Allah karena nggak mungkin ya dalam hitung-hitungan saya pendapatan puluhan ribu bisa dapat 15 juta di bulan Agustus ya. Saya pasrah sampai suatu saat saya masih ingat sampai sekarang saya pernah dapat orderan dari Purwakarta ke Karawang. Purwakarta Karawang itu cukup jauh ya sekitar 1 jaman waktu itu. Berangkat jam 5 sore, saya nyampe sekitar jam 6 di sana. Jam 6 sorean, lalu saya pulang habis nganterin customer dan maghrib lah di jalan. Maghrib di jalan itu lalu gerimis. Di situ saya nangis teman-teman. Ketika gerimis itu saya nangis waktu pakai motor yang ojek online saya nangis. Ya menangisi keadaan saya gitu. Ya Allah orang tua saya udah habis-habisan ngulehin saya gitu. Saya cuma masih jadi ojek online.
Bahkan maghrib pun saya masih di jalan, masih nganterin, belum nyampe rumah gitu. Hanya untuk mencari rezeki yang puluhan ribu. Kalau kata Allah sulit, ternyata emang benar sulit. Saya nangis waktu hujan gerimis itu. Saya ngomong, kalau ya Allah, mudah-mudahan kasih petunjuk supaya keadaan saya nggak seperti ini. Kalau kayak gini, jangankan saya bisa banggain orang tua, nafkahin istri anak pun benar-benar sulit. Pas-pasan banget. Saya udah pasrah itu, saya serahin semuanya ke Allah sambil nangis waktu itu. Nggak lama, alhamdulillah, saya pulang, lalu Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk. Ketika kita berdoa, yang saya rasa nggak pernah langsung besoknya terwujud. Saya itu ya. Saya dikasih petunjuknya, waktu tahu-tahu ada yang telepon saya namanya Eyang Sunario. Dia dari Bandung. Teman saya di awal waktu kerja dulu, waktu jualan pulsa juga saya udah kenal sama beliau. Saya dikasih tahu, Kang Algian, ini ada suatu bisnis bagus, kantor pusatnya di Bandung. Kalau kamu jalanin bisnis ini, insya Allah kamu bisa punya pendapatan, kamu bisa punya motor, mobil, dan rumah, dan hidup bebas utang. Wah, kok ada kata satu bisnis yang ngasih tahu tujuan? Kan itu tujuan, teman-teman. Kadang saya waktu jadi karyawan nggak ada tujuannya loh. Saya kerja, wawancara, saya cuma dikasih tahu, kalau kamu kerja yang benar, kamu bisa digaji setiap bulan. Nggak dikasih tahu tuh, kalau kamu kerja yang benar, nanti kamu 10 tahun lagi dapat rumah gitu. Kalau kamu kerja yang benar, 5 tahun lagi kamu dikasih mobil gitu. Saya nggak pernah nemu perusahaan kayak gitu. Ya, padahal saya udah, kalau nggak salah 2-3 kali pindah-pindah perusahaan selama waktu saya jadi karyawan. Nggak ada satu bos pun yang ngomong saya akan dapat rumah, dapat mobil, nggak ada. Tapi Pak Sinar bilang, kalau kamu jalanin bisnis dengan benar, kamu bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah, bisa punya pendapatan besar. Di situ saya tertarik. Ya, saya di presentasinya di kantor pusat waktu itu. Waktu jadi ojek online, saya diajak ke kantor pusat. Karena saya nggak punya duit, saya diantarlah sama salah satu teman saya ke Bandung. Namanya Kang Bayu. Saya diantar, saya dipresentasi, itu dikasih tahu. Tujuannya itu dikasih tahu jelas. Sehingga saya ngerasa bisnis ini itu nggak sekedar bisnis. Ada goals yang akan saya capai ketika saya kerjain benar-benar. Itu saya yakin saya harus daftar bisnis ini. Saya harus daftar bisnis ini. Tapi akal saya berpikir uangnya dari mana? Kata yang Sunari, udah gini sini daftar KTP-nya, kamu belanja produk satu paket, kamu daftar. Yang saya pengen daftar, tapi nggak sekarang. Saya ngomong dulu sama istri. Padahal itu alasan doang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak daftar mau ngomong sama istri dulu, saya yakin itu alasan. Karena saya nggak punya uang, saya nggak mau kelihatan nggak punya uang. Pas saudara saya bilang saya mau ngomong dulu sama istri. Akhirnya pas saudara kasih sampel produk waktu itu ya, ngasih ke saya itu ekorasi motor sama ekorasi mobil. Ekorasi mobil saya kasih ke Kang Bayu karena saya nggak punya mobil. Kang Bayu ada mobil, jika kasih ke Kang Bayu. Ekorasi motor saya coba di motor saya. Saya pulang, saya biasa ngojek lagi. Saya belum ngomong sama istri saya, tapi saya cobain dulu eco racing ini di motor saya. Ternyata benar, tarikannya jadi enteng, akhirnya bisa menghemat, biasanya 20.000 habis satu hari, sekarang bisa untuk besoknya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong ke istri, Mi, ini bulan Agustus, ini udah awal Agustus, akhir bulan ini kita udah harus kekumpul 15 juta, nggak ada cara lain. Kecuali kita berbisnis. Kalaupun saya kerja lagi, nggak mungkin dapat 15 juta dalam satu bulan. Paling gaji berapa sih? 3 juta, 4 juta gitu. Langsung terjadi percekcokan di situ karena saya udah pernah 2 kali bisnis gak ada yang berhasil, modal puluhan juta waktu itu. Nah ini saya dikasih tahu bisnis PTBS. Di situ terjadi cekcok. Kemarin aja 2 bisnis gak ada yang berhasil. Ini memang ini bakal berhasil. Insya Allah saya yakin karena bisnis ini datang ketika saya waktu itu setelah berdoa. Setelah nangis berdoa, saya bisnis datang. Waktu itu nggak ada solusi sebenarnya karena uangnya juga nggak ada. Oke, sok mau daftar, tapi uangnya dari mana? Saya nyari solusi, teman-teman. Ya, saya nyari solusi yang kepepet banget. Ada 2 pilihan. Yang pertama nih kita jual motor. Istri saya langsung bantah, kalau jual motor pendapatan per hari dari ngojek dari mana? Kita nggak akan bisa ngojek lagi dan nggak bisa makan nantinya. Akhirnya nggak jadilah jual motor. Saya lihat istri saya masih pakai mas kawin waktu itu, masih ada kalungnya di lehernya. Ini saya pinjam mas kawinnya untuk daftar di PTBS, belanja produk PTBS yang pertama, dan insya Allah saya akan ganti. Insya Allah saya akan ganti berkali-kali lipat. Sebenarnya istri saya nggak setuju, tapi karena kepepet, akhirnya dengan terpaksa istri saya kasih kalungnya. Logika saya, kalau istri saya mau bantuin, harusnya kalung itu dijualnya sama istri saya. Tapi istri saya nyerahin aja kalungnya gitu aja ke saya, dan saya yang disuruh ngejualnya sendiri. Bayangin teman-teman. Di suatu hari di bulan Agustus, saya pertama kali ke toko emas sendirian.
pakai motor, dan ternyata di toko emas itu isinya bapak-bapak atau ibu-ibu. Isinya ibu-ibu semua. Saya masih ingat sampai sekarang, datang ke toko emas perhiasan, isinya ibu-ibu semua kecuali si koko yang jualnya itu laki-laki. Saya udah diliatin aja ya. Ya paling saya dianggap sama ibu-ibu lain antara jual emas istrinya atau jual emas orang tuanya. Karena saya bawa perhiasan gitu. Ya adalah mungkin Allah pengen saya dalam keadaan ini. Saya ada di titik paling bawah dalam diri saya. Saya jual emas kawin istri. Saya jual, saya sambil nangis dalam hati itu saya pulang. Mini uangnya saya pakai untuk daftar PTBS, belanja produk pertama, sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah teman-teman, saya jalanin bisnis ini habis-habisan di bulan Agustus. Kenapa habis-habisan? Waktu itu saya masih ingat kata-kata yang Sunario. Kalau kamu kerja ini, ya, kamu akan dapat motor pertama itu senilai 15 juta. Dulu 2019 kita akan dapat keuntungan untuk bisa beli motor senilai 15 juta. Itu tuh pas banget dengan kebutuhan saya bayar sewa rumah senilai 15 juta waktu itu. Jadi saya sewa rumahnya itu 15 juta per tahun. Ini kata saya kena cocok banget gitu ya. Target saya 1 bulan dapat motor untuk bisa bayar sewa rumah. Karena yang saya tahu saya motor pertama ini bisa diuangin gitu. Saya kerjain akhirnya, saya tawarin produk-produk PTPS ini ke teman, kerabat, saudara, sambil ngojek, teman-teman. Pagi, sore, malam itu kalau pulang dari ngojek saya tawarin ke teman-teman. Karena saya masih jadi ojek online dan pengalaman bisnis saya tuh nihil, akhirnya teman-teman saya banyak yang nolak. Apa sih produk kayak gini gitu ya. Terus, emang bisa, beneran bisa beli mobil rumah? Udah buktiin dulu sendiri. Saya banyak ngalamin, bukan cacian ya, penolakan seperti itu. Jadi risiko di bisnis ini cuma penolakan. Kadang penolakannya itu pedih, ya pedih di hati kita. Kadang bikin panas telinga kita, tapi kita terimain aja teman-teman. Agustus saya kerjain, alhamdulillah. Ya sampai akhir Agustus itu motornya nggak dapet. Motornya nggak dapet saya. Saya nggak dapet motor waktu itu ya. Target saya meleset teman-teman. Target saya meleset sampai akhirnya saya di awal September ditagih untuk bayar kontrakan. Nggak bisa bayar tuh kontrakannya. Nggak bisa bayar, saya makin putus asa lagi waktu itu. Ya Allah, mudah-mudahan kasih petunjuk gimana caranya bisa bayar kontrakan ya. Lah saya WhatsApp lagi yang punya kontrakan kan waktu itu nagih kan. Saya WhatsApp minta jeda waktu sampai akhir September aja. Insya Allah saya akan bayar. Saya kerjain lagi teman-teman, saya door to door makin semangat, tawarin di PTPS dan produknya. Alhamdulillah motornya nggak dapat sampai minggu terakhir di bulan September, motornya masih nggak dapat. Karena saya ikhtiar tanpa ilmu waktu itu. Karena saya kepepet, butuh 15 juta untuk bayar kontrakan. Nggak dapat tuh motornya. Sampai akhirnya saya udahlah, ini nggak mungkin nih seminggu dapat motor. Akhirnya saya minjem uang lagi gitu ke kerabat saudara. Dan ada yang minjemin saudara saya. Alhamdulillah, saudara saya minjemin, saya bisa bayar kontrakan di situ. Alhamdulillahnya ada yang minjemin 15 juta. Saya bayar kontrakan, tapi tipe saya itu tipe-tipe orang yang fokus ya, loyal satu sampai berhasil. Saya nggak menyerah di PTPS. Saya nggak menyerah di PTPS waktu itu. Cuman saya berpikir, kalau saya hanya kerja keras, harusnya tukang beca, tukang bangunan itu orang-orang yang paling kaya karena mereka kerjanya keras gitu, keringetan gitu. Kalau kerja keras doang ini belum berhasil, berarti ada yang kurang. Saya harus kerja cerdas. Ya, saya dikasih peduli sama Allah banyak belajar gitu. Saya disuruh banyak belajar. Akhirnya di bulan Oktober saya belajar ke mentor saya. Jadi saya nggak ngandelin kemampuan saya dulu. Dulu di awal-awal saya ngandelin kemampuan saya. Tapi di Oktober saya mengosongkan gelas saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya mau belajar dari nol. Saya berangkat waktu itu ke Bekasi untuk belajar support system online. Mulai dari Google Ads waktu itu saya belajar. Saya belajar ke Bekasi, udah pulang saya ngulik lagi ilmunya sama teman-teman saya, ya sama tim yang di Purwakarta. Alhamdulillah teman-teman langsung saya juga sebenarnya. Oktober ini saya coba belajar bareng-bareng sama mitra, sama tim ya. Alhamdulillah di bulan Oktober akhir itu saya udah mulai paham. Dan saya fokus akhirnya ngerjain bisnis secara online. Saya waktu itu pernah ngomong dalam hati, dan itu penuh keyakinan, ya Allah, kemarin saya nggak bisa bayar kontrakan. Orang-orang nolak saya di bisnis ini. Saya nyari orang ngejauh dari saya. Saya akan tolong bantu saya. Suatu saat saya nggak akan pernah nyari orang-orang yang akan nyari saya dan berantri pengen daftar PTBS ke saya ataupun
antri beli belanja produknya ke saya. Jadi saya nggak akan nyari orang, tapi orang yang akan nyari saya. Saya punya prinsip kayak gitu dari dulu, dari akhir Oktober. Alhamdulillah saya fokus akhirnya di online, saya main Google Ads, saya main YouTube, dan itu saya lakukan. Alhamdulillah Desember 2019 saya dapat motor cash yang pertama senilai 15 juta, teman-teman. Saya dicapai di 2019. Di situ saya ngerasa alhamdulillah banget. Kenapa? Karena dengan motor cash ini cair, saya bisa jual motor saya yang pertama. Motor saya pertama saya jual, plus komisi-komisi saya untuk bayarin hutang saya ke saudara saya. Motor cash dari PTB saya beliin motor. Sengaja saya beliin motor untuk kenang-kenangan. Dan motornya masih ada. Ternyata perjuangan saya sebelum-sebelumnya, itu capeknya sampai di Desember 2019 aja. Setelah saya dapat motor cash yang pertama, saya ngalamin kemudahan. Saya nggak pernah nyari orang door to door, tapi orang-orang yang nyari saya untuk daftar PTBS dan belanja produk PTBS. Alhamdulillah nggak lama, teman-teman. Desember dapat motor, Desember, Januari, Februari, Maret saya dapat mobil cash. Maret 2020 saya beli mobil cash senilai 150 juta. Waktu itu wah, orang tua saya bangga, istri yang mulai bahagia gitu. Nggak nyangka sebenarnya. Bahkan di keluarga satu-satunya orang yang bisa beli mobil cash sama saya. Saya beli mobil cash Honda BRV warna putih. Harganya 175 juta. Padahal saya dapat keuntungannya 150 juta. Saya tambahin dari komisi-komisi saya beli Honda BRV. Oh, orang tua saya makin banget, makin ngedukung. Istri saya makin ngedukung, awalnya nggak ngedukung. Makin nge-support. Saya makin semangat jalaninnya dan saya fokus semuanya online. Saya kerjain sungguh-sungguh lagi. Bisa kebeli motor kedua, motor ketiga, mobil kedua, mobil ketiga ya. Bisa uangnya, bisa unitnya waktu itu. Alhamdulillah dalam jangka waktu itu ya sekitar berapa bulan, 20 bulan enggak sih, 2 tahun, setahun lebih ya, setahun lebih saya kebeli 3 motor, 3 mobilio, sampai akhirnya ya Maret 2021 saya itu bisa dapat 500 juta. Saya beli ini nih, Mitsubishi Pajero terbaru waktu itu ya. Saya beliin Pajero tahun 2021. Wah, di situ saya bahagia banget, teman-teman. Saya punya istri, punya anak 2. Saya mulai diakuin. Yang awalnya sih nggak pernah diakuin. Mana-mana pakai motor. Alhamdulillah saya bisa beli Pajero baru. Orang tua bangga. Masih ingat Lebaran tahun 2021 itu udah saya udah pakai Pajero. Di mana saya mudik itu bawa orang tua pakai Pajero, teman. Itu kebahagiaan saya. Walaupun saya masih rumah, masih ngontrak. Karena urutan PTBS ini motor dulu, mobil keluarga dulu, itu Pajero, itu luxury. Maret 2021 saya dapat Pajero, setelah itu nggak ada kesulitan bisnis. Jadi kemudahan terus. Makin banyak tim saya yang bergabung, makin banyak orang yang ikut order produk PTBS. Nggak lama, 20 bulan saya fokus di PTBS itu ya, pendapatan total aset saya lumayan di atas 1 miliar lebih. Saya kerjain lagi sampai akhirnya Mei 2022 saya bisa dapat 1 miliar. Dan saya beliin rumah. Saya bangunin rumah di Purwakarta. Walaupun ngabisinnya 1,5 miliar. Tapi lama sih, 2022 itu saya mulai dapat, saya mulai transaksi. 2023 ini baru saya tempatin, alhamdulillah. Sampai saat ini ya udah total asetnya udah 2,8 miliar, hampir 3 miliar, insya Allah. Belum komisi harian, mingguan, besar banget tuh. Tahu nggak teman-teman? Apa yang saya dapat sekarang itu pernah saya tulis di Dreambook saya. Boleh teman-teman cek aplikasi yang warna oranye itu IG saya. Itu saya pernah upload Dreambook di Januari tahun 2017 Januari tanggal 1 berarti saya upload. Saya nulis ya, Honda BRV warna putih kebeli. Saya nulis rumah cash kebeli di Dreambook saya, boleh cek ya media sosial saya, IG saya waktu itu. Boleh teman-teman cek lah. Itu diupload di Januari 2017 atau 29 Desember saya lupa. Ini ada fotonya teman-teman. Kebeli semuanya. Bahkan saya di kontrakan saya ada Dreamboard ya. Saya nempelin foto Pajero. Sekarang Pajeronya ada depan rumah. Jadi teman-teman harus berjuang menjadi orang yang sukses. Berjuanglah menjadi orang yang hebat. Sesungguhnya ketika teman-teman berjuang untuk menjadi orang hebat dan orang yang sukses, ketika teman-teman menjadi hebat dan menjadi sukses, itu bukan karena Anda pengen menunjukkan kemampuan Anda, bukan karena Anda sukses. Ketika Anda berjuang sampai sukses jadi orang yang hebat, sesungguhnya kita tuh lagi menunjukkan kebesaran Allah. Allah sanggup merubah siang
merubah siang menjadi gelap, menjadi malam. Merubah malam yang gelap menjadi terang. Masa ia nggak sanggup merubah Anda, merubah saya dari yang hidupnya terpuruk ya menjadi berhasil, dari yang punya banyak hutang jadi lunas hutang. Allah tuh sanggup, teman-teman. Ya, apa yang saya impikan, saya tulis di Dreamboard dan Dreambook saya di tahun 2017 kecapai, teman-teman. Bahkan impian yang saya tulis di Dreambook, poin nomor 1, poin nomor 2 itu adalah di mana saya bisa umroh sama istri dan anak-anak, poin nomor 1. Poin nomor 2, impian saya adalah umroh bareng orang tua. Dan itu tercapai di Februari 2023. Saya bisa berangkat umroh, saya sama istri, sama anak-anak saya, sama orang tua, 2 orang tua saya, dan 2 orang mertua saya. Komplit semua, 8 orang. Konsila PTBS. Apa yang saya tulis di Dreambook kejadian semua, alhamdulillah. Di situ saya ngelihat orang tua saya nangis depan Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Itu saya bahagia banget, nangis kebahagiaan yang tak terhingga. Di luar sana bolehlah banyak orang kaya, banyak orang sukses. Ya Allah kasih rizki banyak orang, termasuk ke saya ya. Allah kasih rizki. Tapi ada nilai plus Allah kasih ke saya. Banyak orang yang kaya tapi nggak punya kesempatan berangkat umroh bareng orang tua. Saya dikasih kesempatan sama Allah bisa bareng-bareng sama orang tua saya berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Disitulah kebahagiaan saya, di mana saya lihat langsung saya bisa bawa orang tua saya langsung ke depan Ka'bah. Ini mungkin nggak banyak orang bisa nikmatin, tapi saya bisa nikmatin ini. Allah ngasih saya rizki, tapi ngasih saya waktu untuk bisa ngelihat orang tua saya bahagia depan Ka'bah, dan orang tua saya bisa ngelihat perjuangan saya sampai sukses di PTBS. Ini yang menurut saya sampai sekarang PTBS ini saya ngerasa sebagai petunjuk dari Allah. Ketika saya jalanin berhasil pun itu atas kebesaran Allah, bukan kemampuan saya. Bukan kemampuan, ini foto saya, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman punya impian, segera capai sekarang. Dari sekarang Anda lihat, kalau Anda tetap punya impian, kalau teman-teman nggak punya impian, teman-teman tinggal lihat orang tua teman-teman udah berangkat umroh dan haji belum. Kalau belum, itulah impian teman-teman. Lihat istri dan anak-anak teman-teman. Istri kita udah dikasih tempat tinggal yang layak belum? Anak kita udah di sekolah di tempat terbaik belum? Kalau belum, itulah impian Anda. Mungkin kita sebagai laki-laki atau Anda sebagai mompreneur gitu ya, seorang ibu gitu ya, nggak usah hidup mewah juga bisa gitu. Saya pakai motor kemana-mana aja bisa. Tapi ketika Anda sebagai seorang laki-laki bisa punya mobil cash, orang tua kita pasti bangga. Istri dan anak kita pasti seneng. Makanya saya berjuang bukan buat diri saya, tapi sebesar-besarnya untuk kebahagiaan keluarga, orang tua, istri, anak-anak. Toh rezeki yang kita dapat, motor, mobil, dan rumah itu bisa ngangkat derajat orang tua kita. Ketika derajat orang tua kita terangkat, mereka menjadi bahagia, bangga pada kita, rezeki itu semakin lancar. Apalagi teman-teman nanti berhasil ngumrohin orang tua, berhasil ngajarin orang tua, itu rezeki semakin lancar, nggak ngerti. Sesungguhnya rezeki kita itu dekat, sesuai keyakinan kita. Kalau kita yakin terhadap rezeki Allah, benar-benar Allah kasih semuanya. Saya salah satunya, perjalanan saya di PTBS ini menurut saya perjalanan spiritual saya. Bukan semata-mata hanya ngejar dunia, tapi saya akhiratnya alhamdulillah saya dapat. Sampai sekarang alhamdulillah saya ngerasa bahagia. Bahkan saya lagi nargetin berangkat haji satu keluarga, haji furoda tahun depan. Insyaallah minta doanya. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Saya yang 2019 itu masih ngalamin jadi ojek online, dan itu baru kemarin Allah rubah drastis hidup saya, wasilah PTBS. Selalu ada jalan. Jalan saya adalah jalan PTBS. Kalau teman-teman pengen seperti saya, tugasnya apa? Yang pertama, setelah daftar harus mau belajar. Tidak ada kesusahan yang instan, tapi perjuangan teman-teman, susah payah teman-teman akan menjadi cerita di akhir-akhir nanti. Ketika teman-teman bisa berhasil, itu akan menjadi cerita sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Sukses ini nggak gampang, tapi lebih gampang lagi kalau kita nggak sukses. Teman-teman harus segera mungkin bahagia orang tua, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak tahu umur saya nggak tahu umur saya nggak tahu umur orang tua kapan. Makanya kalau saya masih dikasih izin sama Allah untuk bisa bernapas, bisa bangun besok pagi, ikhtiar teman-teman. Bukan buat diri kita. Kita berusaha untuk kaya berkah bukan buat diri kita, tapi buat orang tua kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Ini pengalaman saya di PTBS, teman-teman. Teman-teman percaya atau enggak, inilah yang saya alamin sendiri. Teman-teman mau ngikutin jejak saya atau enggak apa-apa. Yang jelas saya akan terus berjuang gimana caranya supaya banyak orang ngalamin apa yang saya alami. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di Zoom.
Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan juga buat teman-teman dari setiap ikhtiarnya, baik itu di pekerjaannya atau bisnisnya. Mudah-mudahan tahun ini teman-teman tercapai semua hajat impiannya, lunas utangnya, bisa berangkat umroh bersama orang tua dan bisa berangkat haji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. pada Mas ya. Baik Bapak Ibu ya, itu tadi success stories kisah Kang Coach Algian ya, dari mulai menjadi karyawan, menjadi ojek online, sehingga pada akhirnya bertemu dengan sebuah peluang, dengan sebuah bisnis, yaitu Best Corporation Syariah Bapak Ibu. Nah, ketika Coach Algian Saputra ini dipertemukan, diberikan informasi tentang bisnis PT Best Corporation Syariah, beliau betul-betul memanfaatkan ya Bapak Ibu, memanfaatkan, mengambil peluangnya. Ketika kepada bisa diinformasikan ya, ada sebuah peluang, ketika dijalankan insya Allah hasilnya sangat dahsyat luar biasa. Nah, beliau tidak menyia-nyiakan itu Bapak Ibu. Mungkin ketika beliau tidak mengambil kesempatan yang diberikan, informasi yang diberikan, sebuah peluang bisnis PT Best Corporation Syariah, mungkin beliau masih sampai sekarang masih menjadi karyawan dan masih menjadi ojek online Bapak Ibu. Mungkin teman-teman ataupun yang sama-sama beliau menjadi karyawannya di sebelumnya dan ojek online yang sebelumnya, itu mereka masih menjadi karyawan Bapak Ibu. Ketika misalnya bertemu dengan teman beliau nantinya, pasti mereka masih menjadi karyawan saat ini. Nah, tapi beliau betul-betul memanfaatkan peluang dan yang telah diinformasikan oleh yang Sunario ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ya, betul-betul ambil peluang yang diinformasikan oleh para pengundangnya, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kesempatan hanya datang satu kali Bapak Ibu. Jadi keputusan Bapak Ibu yang memutuskan itu Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu ingin merubah hidup, merubah nasib, insya Allah ambil peluang yang telah diinformasikan pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Insya Allah kita berjuang bersama, nantinya akan ada mentoringnya ketika Bapak Ibu bergabung bersama kami dan tim. Bapak Ibu akan dimentori, akan dibina, dan akan ada bimbingannya nantinya Bapak Ibu ya. Insya Allah akan diajarkan bagaimana cara menjalankan bisnis PT Best Corporation Syariah ini secara online. Jadi bagaimana Coach? Mau buka tanya jawab atau bagaimana Coach? Boleh kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan kalau Siap ada. Coach. Silakan. Saya lihat dulu di kolom chat. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya langsung lah, 1 pertanyaan atau Ya. yang dari luar Baik kota. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan di ini dulu di kolom chat ya. Yang belum bergabung ya Bapak Ibu, yang belum menjadi reseller di bisnis PT Best Corporation Syariah ini. Jadi nantinya setelah selesai Zoom seminar ini, Bapak Ibu bisa menghubungi yang belum bergabung ya, menghubungi para pengundangnya yang menginformasikan sebuah peluang yang sangat dahsyat luar biasa ya Bapak Ibu. Ada? Saya mau bertanya Kang Beni. Pak Beni udah mitra apa belum nih? Bisa di ini dulu Pak Beni. Sudah Pak. Ya, kalau di ini malam hari ini dikhususkan untuk calon mitra ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada misalnya ada khusus ya yang nantinya khusus untuk para mitra, para reseller ya. Reseller yang sudah terdaftar sebagai reseller di PT Best Corporation Syariah ini, nantinya ada sesi khusus nantinya Bapak Ibu ya, yang khusus reseller-reseller. Izin tanya Coach, ketika kita sudah memiliki dua. Izin bertanya Coach, ketika kita sudah memiliki dua ranting, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ranting kita memiliki ranting lain? Ya, mungkin sudah memiliki reseller Coach, sudah memiliki reseller di bawahnya, bagaimana untuk melihat apakah reseller yang kita sudah daftarkan ini memiliki reseller lagi Coach? Silakan Coach. Dibuka dulu tuh mic-nya Kang Aldi.
yang nggak nyala ya. Jadi nanti ketika teman-teman menjadi mitra bisnis di Best Corporation, menjadi reseller, teman-teman selain dapat produk dari perusahaan, Anda akan dapat flip chart, dapat katalog, dan dapat virtual office. Di mana di virtual office itu, teman-teman bisa ngecek semua tim yang ada di bawah jaringan teman-teman. Kalau ada tim si A, si B, itu melakukan penjualan, kita bisa ngecek. Ada siapa aja sih nanti di bawah si A, di bawah si B, kita bisa ngecek ke semua diagram yang ada di bawah kita. Ya, semua generasi itu bisa kecek semuanya. Bahkan setiap mitra kita bertransaksi, itu kita bisa dapat bonus mingguan. Ada bonus pengembangan ya, ada juga royalti nanti. Jadi kita bisa ngecek perkembangan di setiap jaringan kita. Kenapa? Karena kita punya virtual office nanti. Berarti kamu punya office tapi secara virtual. Nanti teman-teman dapat ID, dapat password untuk akses ke dalamnya gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin satu lagi nih Coach. Ini bagaimana penerapan sistem syariah di dalam proses bisnisnya, sistem multi levelnya. Apa yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak usaha di setiap penjualan? Oke, jadi itu ada 2 pertanyaan ya. Iya, Coach. Boleh dibacain lagi tadi pertanyaan pertamanya? Pertama, bagaimana penerapan sistem syariahnya, Coach, di dalam proses bisnisnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak usaha di setiap jaringannya? Siap, saya baca. Oke, alhamdulillah Best Corporation ini diawasi oleh DSN MUI, teman-teman. Jadi PTBS ini mengajukan untuk pengawasan ke DSN MUI sampai akhirnya PTBS ini digolongkan dalam PLBS. Kategorinya PLBS penjualan langsung berjenjang syariah. Itu ada di Fatwa MUI nomor 75 ya tahun 2019 tentang pendoman penjualan langsung berjenjang syariah. Ya itu teman-teman bisa cek nanti ya. Bisa dicek di website MUI. Ada 12 persyaratan di mana ketika sebuah perusahaan ya berjenjang yang pengen dapat izin PLBS itu ada 12 yang harus dipenuhi. Kalau pengen tahu lebih detail nanti ada di grup training ya. Ini gambarannya. Yang pertama ya, suatu bisnis akan jual beli ya dikatakan syariah ketika ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa. Itu secara DMW harus ada barang dan jasanya. Akadnya harus jelas akad jual belinya. Alhamdulillah PTBS ada. PTBS punya produk yang banyak kategorinya ya. Mulai dari produk apa aja, ada produk kesehatan, produk kecantikan yang lagi best seller, produk pertanian, perkebunan yang pasti dibutuhkan oleh para petani. Ada produk aditif bahan bakar, bahkan ini lagi ada produk untuk peternakan. Gitu. Sehingga produk-produknya pasti kepake. Itu poin nomor 1 syarat dari MUI. PTBS alhamdulillah udah bisa. Terus yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Produk PTBS ini ya udah yang dimakan dan minum itu udah ada izin dari BPOM dan izin halal dari MUI-nya. Jadi itu aman ya, bukan produk yang haram. Nah, ini udah dapat syarat yang kedua udah di ACC sama MUI. Itu ada lagi syarat yang ketiga sampai 12 syarat harus terpenuhi untuk dapat izin PLBS penjualan langsung berjenjang syariah ini. Yang nomor 3, saya kasih mulai transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, ya jalim dan maksiat. Jadi kita harus nggak ada ghararnya, masyirnya, ribanya, nggak ada unsur penipuannya, nggak ada gamblingnya. Semua bonus didapat ketika kita berhasil menjual. Semua aset yang kita dapat itu dari omset penjualan dari tim. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar daftar itu nggak akan dapat apa-apa. Kita bukan investasi yang ada gambling. Ini hasil yang saya dapat itu semata-mata karena saya di awal melakukan penjualan dan saya melakukan pembinaan. Maka ada poin di bawah kalau tugas mitra PTBS adalah melakukan pembinaan. Kalau teman-teman nggak melakukan pembinaan, Anda mendapatkan hasil, itu udah jatuhnya hukum haram, nggak boleh. Bahkan PTBS melalui DSN MUI nanti bisa delete akun tersebut. Jadi sampai sekarang kenapa saya udah punya penghasilan besar masih ngisi Zoom seperti ini ya, malam minggu padahal harusnya jalan-jalan. Karena saya ada kewajiban melakukan pembinaan.
Zoom Sabtu malam saya ada Zoom seminar, Selasa malam saya ada Zoom training, Kamis malam ada Zoom training, bahkan ada pertemuan-pertemuan langsung. Itu tugas saya. Jadi nggak semata-mata diem dapat duit, harus bekerja emang. Tapi hasilnya besar. Nah inilah aturan-aturan yang harus kita praktekkan ya, karena kita ada di perusahaan penjualan langsung yang saya banyak ini ya. Banyak kalau saya bacain semua banyak banget di sini ya. Gitu. Nanti kalau teman-teman pengen lebih detail lagi, tinggal minta ke mentornya. Ada 12 persyaratan sehingga keluar izin lah dari DSNM. Itu salah satunya 3 yang paling penting yang saya bacain. Terus tadi apa pertanyaan kedua? Mikir dinyalain padahal aja. Pertanyaan kedua apa tadi? Apa yang dimaksud dengan hak usaha di setiap jaringannya, Coach? Oke, jadi karena PTBS ini ada jual beli ya. Tentunya kan harus ada apa ya, kalau kita mau jual beli, kalau di bisnis konvensional kan harus ada tokonya. Teman-teman mau jualan baju kan harus ada tokonya kalau di dunia konvensional kan. Nah, karena kita sistem resellernya secara online, itu kita ada virtual office-nya. Teman-teman akan dapat hak usaha di mana nanti ketika teman-teman melakukan penjualan itu ada rekapan, teman-teman. Ada rekapan. Anda daftar misalnya atas nama Algi, nanti akan dapat satu hak usaha. Di mana satu hak usaha atas nama Algi ini nanti berkesempatan bisa dapat komisi harian, mingguan, bulanan, sampai kan kita bisa beli aset mulai dari motor, mobil, dan rumah. Setiap orang bisa punya satu hak usaha sampai 31 hak usaha. Itu dimungkinkan di PTP. Sebagaimana kalau di dunia konvensional, kalau kita jago jualan baju rame, ya kenapa enggak kita buka cabang baju yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Kita punya cabang toko di mana-mana gitu. Nah di PTBS pun sama. Ketika kita punya tim penjualan yang banyak, ya kita bisa buka hak usaha yang kedua, yang ketiga. Cuman kita dibatas per orang kita bisa punya 31 hak usaha. Jadi hak usaha itulah adalah sistem yang menampung komisi kita, royalti kita, termasuk aset kita gitu. Tapi secara virtual nanti diaturnya. Makanya ketika daftar tadi kasih nanti virtual office. Kita bisa ngecek dari setiap hak usahanya. Berapa sih omset dari hak usaha yang pertama? Berapa sih keuntungan dari hak usaha yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Karena di setiap usaha pasti nanti ada mitra yang bergerak bareng sama kita. Gitu. Itu gambarannya. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman harus ada dulu di dalam bagian PTBS. Nanti teman-teman akan paham. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian ya, Coach, untuk sesi tanya jawab. Bagi Ya. Bapak Ibu yang untuk lebih jelasnya, yang belum terdaftar menjadi reseller ya di PTBS Corporation Syariah, bisa menghubungi para pengundangnya, para reseller-reseller yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir di Zoom seminar pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, jangan sia-siakan, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Bapak Ibu kepada reseller melalui reseller ya PTBS Corporation Syariah ini, sehingga Bapak Ibu juga bisa nantinya bergabung bersama kami menjadi reseller PTBS Corporation Syariah dan bisa menjalankan bisnisnya Bapak Ibu. Insya Allah segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini itu sudah diatur dari Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Mungkin salah satunya ini mempertemukan Bapak Ibu kepada reseller PTBS Corporation Syariah, sehingga Bapak Ibu juga bisa menjadi reseller nantinya dan bisa menambah pendapatan Bapak Ibu nantinya ya, merubah perekonomian ataupun yang masih memiliki hajat-hajat ingin umroh sekeluarga, insya Allah melalui wasilah PTBS Corporation Syariah ini bisa terwujudkan asal kita mau menjalankannya Bapak Ibu, insya Allah. Amin amin ya rabbal. Jadi silahkan hubungi ya para reseller pengundangnya ya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi. Jadi mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesi Zoom seminar kita pada malam hari ini dari awal sampai berakhirnya acara ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita tutup Zoom seminar kita pada malam hari ini, kita yel-yel dulu Bapak Ibu.
Ketika saya katakan apa kabar, jawabnya merdeka. Ketika saya katakan PTBS, jawabnya go berkah, no riba, go baitullah. Insya Allah kita bisa mewujudkan impian-impian kita melalui menjadi reseller-reseller di PTBS Corporation Syariah ya Bapak Ibu. Kemudian ketika saya katakan prime team, jawabnya miliarder Indonesia.